kasih. Silakan Pak Kris. Baik Bu, sudah siap bisa kita mulai Bu. Ya, silakan Pak. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Nak. Gimana kabarnya? Iya, sehat Bu. Kabar saya hari ini. Iya, bagus. Nah, ada apa menemui Ibu, Nak? Iya, begini Bu. Maaf kalau hari ini saya mengganggu waktu Ibu. Bolehkah saya berbincang-bincang dengan Ibu saat ini? Oh, tentu boleh. Baiklah, ada apa, Nak? Ada yang mau diceritakan? Iya Bu, gini Bu. Belakangan ini kan saya merasa tidak nyaman dalam mata pelajaran matematika Bu. Oh, gitu. Baiklah. Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan dulu. Apa kira-kira yang ingin kamu capai dari tujuan diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin bagaimana solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Terus, ada lagi? Terus saya bingung Bu. Mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh Pak Budi? Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan, Bu? Boleh kamu ceritakan ke Ibu apa yang saat ini kamu rasakan? Saya merasa sedih karena diperlakukan nggak adil sama Pak Budi, Bu. Oh, kenapa kamu berpikiran seperti itu? Begini kan, Bu. Pak Budi kan membuka les privat dan sebagian besar di kelas itu mengikuti les privat, kecuali saya, Bu. Jadi saya merasa tidak nyaman jika Pak Budi itu sering menyindir murid-murid yang tidak mau mengikuti les privatnya, Bu. Begitu ya. Terus, selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Terus yang kedua Bu, saya juga merasa bahwa nilai-nilai yang diberikan oleh Pak Budi itu tidak adil. Mengapa? Karena para murid yang mengikuti les privat tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya, padahal sebelumnya saya selalu mendapatkan nilai yang tertinggi di kelas Bu. Baik, boleh Ibu tahu seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisa kamu ceritakan lagi? Iya, begini Bu. Rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan Pak Budi dengan benar. Tetapi kenapa sih nilai saya yang saya dapat itu selalu rendah? Itu yang selalu buat saya jadi tidak nyaman juga, Bu. Nah, setelah adanya masalah ini, langkah apa saja nih yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Begini, Bu, selama ini memang saya sudah rajin belajar dan sudah mengulang-ulang pelajaran yang diberikan oleh Pak Budi. Jadi, saya menduga bahwa nilai rendah yang saya dapatkan itu karena tidak mengikuti les privat dari Pak Budi, Bu. Apa kamu pernah mendiskusikan hal ini langsung dengan Pak Budi? Saya sebenarnya belum sih, tapi saya lihat sebelum teman-teman saya les privat dengan Pak Budi, saya merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah les ini nilai saya menjadi lebih rendah. Baik. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan sekarang untuk menyelesaikan permasalahan ini? Begini, Bu, sebenarnya saya sudah cari-cari nomor kontak Pak Budi dari teman-teman, dan saya ingin mengkonfirmasi dugaan saya ini selama ini kepada Bapak itu, Bu. Nah, terus kenapa tidak kamu lakukan? Kan saya takut, Bu, sama Bapak itu. Bapak itu kan guru matematika, Bu. Nanti saya dimarahin. Terus itulah yang menyebabkan saya jadi ragu-ragu untuk bertanya langsung pada Pak Budi.
Oke. Apakah Pak Budi pernah marah sama kamu? Memang nggak pernah sih, baik Bu. Pada saat menjelaskan juga mudah dipahami, dan saya juga senang belajar matematika dengan Pak Budi. Hmm. Kenapa tidak kamu coba saja dulu? Mungkin itu akan membantu menyelesaikan masalahmu. Hmm, benar juga ya Bu. Harusnya saya mencoba menghubungi Pak Budi dahulu ya Bu. Nah, betul itu. Setelah nanti kamu menghubungi Pak Budi, apa yang akan kamu sampaikan? Ya, saya ingin menanyakan apakah tidak ikut les privat itu akan mempengaruhi nilai saya. Selain itu juga saya ingin mengkonfirmasi apa alasannya saya mendapatkan nilai rendah pada saat ulangan matematika. Begitu Bu. Nah, benar itu bisa kamu lakukan. Selain itu, apa kira-kira kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu yakin bahwa kamu bisa dapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les privat bersama Pak Budi? Gini Bu, kan sebelumnya saya di kelas 7 itu selalu juara kelas. Selain itu juga saya juga selalu belajar dengan rajin, dan ketika waktu senggang saya sering mencari sumber-sumber belajar yang lain Bu, contohnya dari internet dan melalui HP yang saya miliki Bu. Jadi saya sering men-searching bahan-bahan pembelajaran untuk tambahan dari untuk menambah pengetahuan saya Bu. Oke, bagus sekali. Jadi setelah ini, apa saja yang akan kamu lakukan? Ya, saya akan tetap bertanya kepada Pak Budi untuk memastikan dugaan saya itu. Selain itu juga, saya akan juga kembali memeriksa ulangan-ulangan matematika yang lalu itu, Bu. Nah, itu bagus sekali solusinya. Terus ada lagi kah yang ingin kamu lakukan? Untuk ikut les rasanya tidak bisa, Bu, karena kondisi keuangan orang tua yang tidak mencukupi, Bu. Tapi rasanya saya bisa minta tolong, minta bantuan sama Reja, Bu. Kan Reja itu teman sebangku saya, yang kebetulan juga ikut les privat dengan Pak Budi. Dia adalah teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya dalam belajar matematika selama ini, Bu. Nah, selanjutnya, kira-kira apa rencana kamu ke depannya untuk mencapai tujuan kamu itu? Pertama, saya akan menghubungi Pak Budi terlebih dahulu untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Lalu yang kedua, saya akan mengkonfirmasi jawaban ulangan harian matematika saya. Terus yang ketiga, saya akan minta bantuan Reja dalam belajar, Bu. Nah, bagus sekali. Ibu setuju dengan rencana kamu itu, tapi komitmen apa yang akan kamu lakukan supaya tadi yang sudah kamu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar? Tepatnya saya harus memberanikan diri untuk menghubungi dan menemui Pak Budi, Bu, rasanya. Selain itu juga, mungkin saya akan harus lebih teliti lagi barangkali ya dalam menjawab soal-soal ulangan yang diberikan nantinya. Oke. Lalu, siapa nih yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu itu? Saya akan minta bantuan Reja, Bu, untuk menemani saya untuk menjumpai Pak Budi. Selain itu juga saya akan minta untuk membantu saya dalam belajar nanti, Bu. Iya, nah itu sangat baik ya, Nak. Sepertinya itu akan menjadi rencana yang tepat yang akan kamu lakukan. Baik, Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya ini. Saya akan melanjutkan tugas yang lain dulu, Bu, ya. Baik, sama-sama, Nak. Ibu juga akan melanjutkan kegiatan Ibu yang lain. Sampai bertemu di pelajaran nanti ya. Ya, Bu, izin permisi, Bu, ya. Iya, Nak, silahkan. Oke, Bu Roma, terima kasih. Suaranya, Bu, belum kedengaran. Suara Bu Roma. Ya, Bu, makasih, Bu. Nah, saya sebagai pengamat di sini sudah
mendapatkan bahwa tujuan yang akan dicapai, yaitu pertemuan itu sudah dapat, kemudian identifikasinya dari tujuan, course bisa mengidentifikasikan apa permasalahannya, dan juga course bisa menggali dari coachee rencana yang akan dilakukan coachee. Kemudian juga dari rencana tersebut dapat disimpulkan bahwa coachee akan bertanggung jawab pada apa yang dilakukannya. Keputusannya sangat bertanggung jawab. Nah, demikianlah dari untuk kasus yang kedua. Kemudian kita lanjutkan untuk kasus yang ketiga. Saya sebagai coachee, kemudian Pak Kris sebagai coach, dan Ibu Rani sebagai pengamat. Kita mulai saja, Pak.